Ya, mungkin banyak reaksi kita hari ini akan mirip dengan murid-murid saudara yang kasih Tuhan. Dan di sini kita mau melihat kontrasnya. Kontras di mana ada seorang perempuan yang berbuat untuk Tuhan. Dia tidak pikir, dia tidak hitung-hitung. Wow, ini habis berapa? Tabungan saya bakal tinggal berapa? Apa yang akan saya, masa depan saya bagaimana setelah ini? Dia tidak pikir semua itu, dia tidak pertimbangkan itu. Itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi dia untuk menunjukkan hatinya bagi Tuhan. Dan ini kontras dengan Tuhan. Ini kontras dengan tindakan-tindakan lain. Tentu ini kontras dengan tindakan Yudas nanti belakangan, kita akan lihat. Dari ayat 14 sampai 16. Di mana perempuan ini melakukan sesuatu untuk Tuhan, Yudas malah melakukan sesuatu melawan Tuhan. Perempuan ini mempersembahkan yang paling mahal yang dia miliki untuk Tuhan. Yudas sebaliknya. Dia malah mau mencari untung dari Tuhan. 30 keping perak. Oh saudara, sungguh kontras yang besar. Tetapi bukan saja kontras ini seperti itu. Oh ini adalah untuk Tuhan, sedangkan ini adalah melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Kadang-kadang kontras seperti ini gampang kita lihat. Tetapi kita juga harus melihat ada kontras antara melakukan sesuatu yang untuk Tuhan dengan melakukan sesuatu yang mungkin bukan untuk Tuhan, walaupun sebenarnya masih lumayan bagus juga. Ini ada kontras juga, saudara. Dan ini yang dikatakan oleh murid-murid. Perhatikan ayat yang ke-8. Dikatakan, melihat hal itu murid-murid marah dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Nah, perhatikan pernyataan mereka. Pernyataan ini setengah benar, setengah salah, saudara. Setengah benar, setengah salah. Benarnya di mana? Benarnya ada di bagian kedua. Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal. Benar nggak itu? Benar. Ya. Bahkan tadi kita bilang Injil Markus katakan 300 dinar. Jadi ini benar. Ya. Minyak ini dapat dijual dengan mahal, uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Benar nggak itu? Ya benar juga. Gitu. Jadi bagian ini benar. Gitu. Tapi apa bagian yang salah dari pernyataan mereka? Bagian yang salah adalah bagian pertamanya ketika mereka bertanya untuk apa pemborosan ini. Jadi mereka menganggap apa yang dilakukan oleh perempuan ini, menuangkan minyak yang begitu mahal kepada Tuhan kita, adalah suatu pemborosan. Hal yang tidak perlu, hal yang tidak penting, hal yang menyia-nyiakan apa yang ada. Ini pemborosan katanya. Untuk apa kita melakukannya? Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah marah ya kalau kita berbuat baik kepada orang. Apa yang Tuhan katakan? Bagaimana Tuhan Yesus membela perempuan ini? Di ayat 10 dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kau menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah memberi bantuan kepada orang miskin hal yang baik? Oh baik. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Ini hal yang baik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di sini kita ingin melihat suatu kontras. Kontras di mana nomor satu Tuhan ingin mengajar kita bahwa hubungan vertikal kita antara kita dengan Tuhan harus selalu lebih penting dari hubungan horizontal kita. Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita. Kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi teman-teman kita bisa mengasihi begitu banyak orang, itu harus. Tetapi Tuhan berkata apa? Apa hukum yang paling utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan pernah berkata, kalau ada orang yang mencintai ayahnya, mencintai ibunya, anaknya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan Tuhan ingin mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu prioritas nomor satu dalam hidup ini. Lebih daripada hubungan horizontal kita.